Oke, teman-teman, selamat malam. Selamat bergabung di ini program yang kita buat antara Galeri Saham dengan Mandiri Sekuritas, yaitu Profit Trader Challenge. Ini adalah webinar 3 hari berturut-turut. Jadi hari ini hari Senin, besok hari Selasa, lusa hari Rabu. Dari tanggal 5 Mei sampai 7 Mei. Nah, kenapa kita bikin tanggal 5 Mei? Pas nih, eh, apa namanya, promo 55 nih. Di Shopee ada acara hajatan, di Tokopedia segala macam. Nah, kita belajar bareng-bareng nih. Oke? Nah, jadi di sini gimana sih? Ini kurang lebih ya. Ini overview aja untuk teman-teman semua di sini. Karena nanti teman-teman semua di sini akan interaktif belajar bareng-bareng dengan indikator bareng-bareng. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia. Jadi Profit Trader Challenge. Oke, Profit Trader Challenge. Bentar, mana dia? Annotation mana ya? Kok nggak bisa dicoret ya? Hmm. Di mana dia? Kok saya nggak bisa nyoret ya? Oke, sebentar, sebentar. Wait ya, wait. Ini kayaknya ada ini nih, ada miss di sini. Bagaimana cara saya mencoret sesuatu di layar ini? Hmm, Iya, bentuknya beda nih kayaknya ya. Nah, ini baru bisa chat. Oke. Di sini bisa chat everyone. Oke. Halo semuanya. Sip. Terasa lebih hidup. Oke, terasa lebih hidup. Oke, di sini udah. Sekarang saya screen sharing. Nih, contohnya saya mau screen sharing. Screen satu, layarnya ini. Gimana cara saya mencoret ya? Kok nggak ada ya? Suara boleh tambah lagi, Coach. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Gimana caranya saya bikin garis-garis? Kok hilang ya? Kalau nggak bisa garis, nggak afdol ini. Trader tuh harus ngegaris ini. Ada yang bisa bantu? Mungkin teman-teman panitia. Oh. Show webinar. Oke, saya tahu. Oke, sebentar. 1 menit, 1 menit. Kita ganti ke iPad. Nah, sebentar. Kita ganti ke iPad. Portfolio Makeover Challenge. Ini filenya kita buka ke... Sebentar ya teman-teman ya. Ini soalnya kayak ada sesuatu deh nih. Portfolio Makeover Challenge. Sip. Sekarang saya buka ke sini. Iya, kenapa nggak bisa ya? Hmm, oke. 1, 2, 3. Duh. Oke, gini. Kita akan buka ke sini. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih layar ini? Ya, jadi kecil ya. Duh, oke lah. Ya udah, gini aja.
Oke, teman-teman. Jadi kita lanjut apa adanya dulu ya, teman-teman ya. Jadi Profit Trader Challenge ini tuh merupakan program yang mengajak peserta untuk belajar teknikal. Oke, di sini jadi bicara mengenai teknikal. Kita nggak bicara fundamental. Kita tidak bicara per PBV. Tapi di hari pertama kita akan bahas tentang fundamental sedikit. Oke, hari ini kita akan bahas tentang fundamental sedikit. Nah, jadi kita akan belajar analisa teknikal lebih mendalam, namun praktis. Oke, praktis. Karena semakin kita belajar, kita harus makin apa namanya, kita harus makin simple metodenya, harus makin simple. Dan bisa apa, harapannya adalah bisa menjadikan portfolio bisa lebih baik dan tumbuh positif dari waktu ke waktu, ya kan? Siapa sih yang nggak mau portonya naik terus, kan di situ ya. Market turun, portonya mungkin turun dikit, tapi marketnya bagus kayak sekarang ya, portonya bisa naik lebih banyak. Oke, jadi portfolio Profit and Challenge merupakan program pelatihan intensif yang diadakan untuk tujuannya, teman-teman. Tujuannya nih untuk teman-teman semua yang ikutan. Pertama, memiliki portfolio dengan struktur yang ringan untuk naik. Hari ini kita akan bahas portfolio yang ringan untuk naik. Oke. Lalu memilih saham dan analisa dengan taktis. Oke, dengan taktis. Lalu yang ketiga adalah konsisten, teman-teman. Konsisten ini penting. Kenapa? Karena kalau kita gonta-ganti cara, gonta-ganti mantau saham dan lain segala macam, si A ngomong itu, si B ngomong itu, kita gonta-ganti, teman-teman percayalah kita ujung-ujungnya titip sendal semua. Hati-hati di sana. Jadi sayang, sayang banget gitu ya. Nah, jadi program pelatihan ini akan dilengkapi dengan pertama, free webinar 3 hari berturut-turut. Senin, Selasa, Rabu, jamnya jam 7. Oke, jam 7. Lalu kita akan berikan bonus, teman-teman. Bonusnya adalah special add-on indicator. Jadi di Trading View, teman-teman. Jadi teman-teman yang nanti teman-teman yang pakai Trading View, oke, Trading View, Anda akan ada indikator spesial dari galeri saham. Bentuknya itu gimana? Bentuknya kan kayak gini. Sebentar. Nah, seperti ini, teman-teman. Contohnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Nih, misalnya nih, SMBR. SMBR, contoh nih ya. SMBR. Nih kelihatan nih. Jadi, kapan dia punya peluang untuk breakout? Oke, di sini. Kapan kita belinya? Dan gimana cara simpennya? Ini Anda akan pelajari semua. Nah, ini indikator khusus kami sediakan untuk teman-teman semua, juga untuk mendukung teman-teman yang ikutan Growing Trading Challenge. Oke, kan bulan Mei ya, tanggal 1 Mei sampai tanggal 28 Mei. Itu kan ada Trading Challenge nih yang diadakan oleh Mandiri Sekuritas. Teman-teman bisa manfaatin indikator ini. Oke, teman-teman bisa manfaatin indikator ini. Nanti saya akan informasikan, oke, ini saya akan informasikan di akhir acara. Di akhir acara. Jadi sekarang kita akan fokus dulu. Oke, saya stop share dulu, lalu sekarang saya buka lagi. Kita cek apakah kita udah bisa coret-coret. Belum Hmm, belum bisa. Oke, nah ini dia. Ini teman-teman akan mendapatkan tools khusus ini. Nah, jadi di sini, mana dia? Oh, sebentar, sebentar. Kok agak error ya? Nah, di sini. Oke. Nah, jadi teman-teman silakan capture aja gambar ini, capture aja. Di kanan bawah ini ada link untuk download kalau yang belum punya ya. Ini gratis ya, teman-teman ya. Ini gratis tanpa syarat apapun. Ini ya memang aplikasi untuk analisa teknikal ya. Di kanan bawah ini ada QR code TradingView. Oke. Silakan screen capture aja, teman-teman. Silakan screen capture aja. Nanti teman-teman ikutin step-step daftarnya ya kayak daftar biasalah pokoknya gitu ya. Tulis nama, eh cari yang gratis, jangan bayar. Jangan bayar, cari yang gratis. Oke, basic, akun basic. Oke, di kanan bawah ini. Oke, sampai di sini ya, sampai di sini. Sekarang teman-teman, saya mau buka eh topik hari ini dengan sebuah gambar. Kira-kira saham apa ini? Tulis di kolom chat. Saham apa ini? SSIA. Oke, teman-teman ya.
Di sini kita bahas tentang SSIA. Nah, kenapa saya nggak bahas tentang ini di awal-awal kok nggak bahasnya grafik gitu ya? Karena ini terkait sama materi kita hari ini. Oke, materi kita hari ini tuh apa sih, teman-teman? Materi kita hari ini adalah bagaimana, sebentar, the fundamental of technical uh, analysis. Oke, memahami elemen fundamental dalam technical analysis untuk mencari saham jagoan. Oke, elemen fundamental dalam technical analysis. Ini teman-teman mungkin agak bingung nih. Apa nih maksudnya? Udah technical tapi ngomongin fundamental di situ ya. Nah, jadi teman-teman coba perhatikan di sini. Coba perhatikan di sini. Udah bisa belum ya? Oh, belum ya? Ya udahlah. Kita kita ini dulu aja. Nah, jadi teman-teman lihat di sini. Ingat nggak dulu SSIA dulu naik dari harga 400 teman-teman. Di sini 400. Saya buka grafiknya. Oke, SSIA. Kita nggak pakai indikator apapun dulu. Oke, kita nggak pakai indikator apapun dulu. Ini kita hilangin. Oke. Nah, SSIA sideways-nya lama ya waktu itu ya. Ini sideways-nya lama nih. Alot banget. Kelihatan di sini ya. Alot banget. Nggak kemana-mana. Oke, nggak kemana-mana. Nah, tiba-tiba harganya naik dari sini. Kurang lebih ya. Titik naik lah, titik naik. Anggap di sini lah, anggap di sini. Naik di sini. 500. Dari 500, dia naik hingga mencapai 1.200. Kayak gini, teman-teman. Oke. Nah, jadi 1.200. Nah, 1.200 sekarang pertanyaan adalah teman-teman yang punya uang 50 juta di sini ya, 50 juta ketika breakout di sini deh biar gampang. 50, oke. 50 juta itu uangnya udah jadi berapa? 120 juta. 120 juta di sini teman-teman. Oke. 120 juta. Nah, sekarang jadi pertanyaan apa sih? Yang jadi pertanyaan adalah sekarang ketika waktu itu Anda cari beritanya, ada berita nggak? BYD mau masuk, tapi lihat, faktanya berita itu keluarnya kapan? Di sana. Pak Iki bilang nggak ada. Betul Pak, nggak ada Pak. Nggak ada. Pak Dims bilang senyap. Pak Iki bilang berita telat. Nah, jadi waktu awal tahun 2024 BYD mau masuk, saya sama tim pun juga berpikir, BYD masuk, dealernya siapa ya? Ya enggak. Kita berpikir dealernya. Kita berpikir dealernya siapa? Astra. Astra nggak sih? Astra masa diem-diem aja sih? Eh, gebrakan mobil listrik udah masuk, masa dia diem-diem aja sih nggak bawa sesuatu gitu kan? Ternyata enggak. Indomobil enggak? Indomobil. Indomobil kan banyak banyak relationship dengan China kan. Apakah Indomobil? Tapi ketika ngelihat Indomobil, IMAS kode saham waktu itu, kayaknya nggak ada pergerakan, nggak ada apa-apa ya di sana. Pikir lagi apa? Turi. Oh, Turi udah delisting. Cari segala macam. Tahu-taunya pas lagi dalam perjalanan, kita baru ngeh bahwa SSI ini naik udah dari 500 jadi 1.000. Itu teman-teman. Naik dari 500 jadi 1.000. Nah, sesuai dengan gambar mana? Gambar ini. Nah, seperti ini. Jadi, kalau berdasarkan data yang kita cari di internet, di Google gitu ya, berita produsen listrik China BYD akan bangun pabrik di Subang itu muncul tuh 30 April, teman-teman. Kelihatan nggak di sini? 30 April, ya kan? 30 April itu di sini harganya udah di 1.100. 1.100. Oke? Itu berita pertama. Tapi harga udah naik dari 400 bahkan. 400 bahkan. 400 jadi 1.200. Pas, jadi 40 juta jadi 1.000, jadi 120 juta. Orang yang beli 400 juta itu jadi 1,2 M di sana. 1,2 miliar. Oke. Nah, lalu berita-berita bagusnya apa? Berita-berita bagus ada di sini. BYD kebut pembangunan. Itu di mana nih? Di awal tahun 2025. Tapi harga udah nggak naik lagi. Lagi nih ya, SSIA catat penjualan lahan di Subang dan Karawang 2 triliun sepanjang 2024. Oke. Nah, tapi harganya turun di sana. Kawasan saham industri pilihan bisa naik 41% dan lain segala macamnya gitu ya. Nih, ini harga turun terus teman-teman. Dan faktanya adalah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa SSIA
itu sekarang posisinya itu sudah di bawah semua moving average. Jadi kalau kita secara teknikal kita bilang bahwa kita melihat grafik saham, ini adalah berat gitu loh. Beratnya kenapa? Dalam jangka panjang ya. Kalau dalam jangka pendek bisa jadi naik nih. Cuman dalam jangka panjang ini sudah berat. Dia sudah berada di bawah EMA 200. Dia sudah berada di bawah EMA 100. Dia sudah berada di bawah EMA 50. Jadi sebenarnya kalau ngelihat bentuk seperti ini tuh kayak ASII zaman, oke? ASII zaman di sini, di sini. Nggak beda kan? Di situ. Nggak beda. Ini SSI ya. Nah, jadi apakah kita trading itu harus memantau fundamental 100% di sana? Nih, sekarang beritanya pembangunan pabrik BUMD dipalangin preman. Ya, begitulah ya. Nggak kaget gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau kita jadi gini loh teman-teman. Siapa sih yang pengen nggak sih punya saham yang naik kayak gini gitu loh? Pengen nggak punya saham yang bisa naik ya 100% lah, nggak usah neko-neko lah di situ. Ya kan? Pengen lah gitu ya. Tapi apakah kita harus tunggu berita di sana? Harus tunggu berita. Masalahnya adalah berita itu pasti disimpan sampai public expose. Nggak aneh, teman-teman. Nggak aneh di sini. Menarik sih ini, informasinya ketutup gitu ya. Nggak aneh di sini, beritanya muncul 30 April, Januari, Februari, Maret. Ya kan? Satu kuartal udah lewat. 30 April public expose. Masuk akal di situ? Ya kan? Jadi berita-berita yang signifikan tuh biasanya muncul tuh ketika public expose. Nah, apa dong? Jadi gini, jadi kalau berita itu muncul ketika public expose, jadi dari Januari sampai Maret, ini kita pakai berita apa? Kan itu dia yang menjadi pertanyaan penting kita. Kalau berita itu muncul ketika public expose, beda dengan berita-berita yang disebar-sebarin secara terselubung ya, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau yang resmi ketika public expose, jadi Januari sampai April, saya nunggu apa? Nanti dia tunggu ada berita, oh ada berita, beli ini di sini nih di 1100, udah nggak kemana-mana gitu loh, udah nggak kemana-mana. Nah, teman-teman, di sini, di sini, saya ingin ajak teman-teman untuk masuk ke dalam pembahasan The Fundamental of Technical Analysis, Bapak Ibu semuanya. Ini ya, sekarang saya akan buka gambar ini. Sebentar. Kita akan buka, saya akan share banyak coret-coretan. Coret-coretan. 4207. Oke. 4207. Semoga ini bisa jelas kelihatan ya. Teman-teman bisa di zoom juga ya di sini ya. 4207. Sip. Hmm. Nah, kayak gini. Oke. Gimana ya? Hmm. Ya, begini deh ya. Nah, jadi teman-teman, jadi setiap emiten kita harus paham dulu di sini ya. Setiap namanya ketebelan, ketebelan. Sebentar. Nah, setiap namanya itu emiten, oke? Setiap namanya mohon maaf ya tulisan saya agak jelek ya. Bukan agak jelek sih, tapi parah sih sebenarnya. Nah, setiap namanya emiten, ini mereka pasti punya laporan keuangan, kan gitu kan? Punya laporan keuangannya gitu kan. Lalu punya apa lagi? Contohnya misalnya punya prospek gitu loh. Prospek. Prospek ke depan tuh seperti apa? Dia mau ngapain dan lain segala macamnya. Mereka punya manajemennya. Manajemennya. Manajemennya itu siapa? Foundernya siapa? Direksi siapa? Direksi itu kredibel nggak? Direksi itu asal ngomong doang atau dia tuh kerja gitu loh di sana. Itu macam-macam. Ini contohnya nih. Ini bicara mengenai emiten. Lalu misal ada apa lagi? Ada laporan keuangannya lah, ada prospek lah, ada manajemennya. Lalu ada SWOT-nya. Oke, SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat, macam-macam gitu teman-teman. Dan lain sebagainya macamnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan lain-lain. Teman-teman, kira-kira dari cerita gambar di sini, kalau kita
Kalau kita eh, apa namanya? Kalau kita itu menunggu berita, elemen ini bisa dianalisa nggak? Bisa dianalisa nggak elemen ini? Gitu loh. Sorry, 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 sorry. Kalau kita nunggu berita, nah, saya kasih gambar gini. Elemen ini bisa dianalisa nggak, teman-teman? Itu loh. Bisa dianalisa nggak? Sebagian. Sebagiannya itu apa, teman-teman? Sebagian di sini adalah ke kiri. History. Oke? Historinya. Itulah datang dari news. Oke? Itulah datang dari news. Itu adalah history. Nah, news itu tuh history. Kalau news yang futures ada nggak? Ada, tapi cuma sebatas gini. Misalnya, SSIA rencana menyediakan lahan untuk pengembangan ini contoh ya. Eh, Pabrik mobil dari China selain BYD, misalnya seperti itu. Itu itu misalnya beritanya, planningnya. Tapi pertanyaan adalah tereksekusi nggak? Ada nggak yang buka di sana? Kan belum tentu. Atau berapa lama prosesnya? Kan bisa jadi panjang, bisa jadi pendek. Jadi mostly berita itu history, teman-teman. Berita history. Nah, saya mau memvalidate dulu sekarang mengenai berita. Teman-teman, saya mau tanya deh. Teman-teman tulis di kolom chat ya. Kalau ada tabrakan, tabrakan nih di tol gitu ya. Lamborghini lawan Espas, misalnya seperti itu. Yang ada tuh tabrakannya dulu atau beritanya dulu? Tolong tulis deh di kolom chat deh. Kalau ada mobil Lamborghini nabrak Espas gitu ya, beritanya dulu atau tabrakannya dulu? Tabrakan jawabannya. Oke? Tabrakan dulu kan? Nggak ada yang bilang beritanya dulu nih. Ka- Kemarin beritanya Lambo tabrak Ignis, ya Ignis, Ignis. Bukan bukan Espas Pak ya. Ignis, Ignis. Oke? Tabrakan dulu teman-teman. Nah, jadi pertanyaan adalah bagaimana cara saya bisa berhati-hati sama orang yang nabrak di sana? Anda harus di lapangan. Anda harus di lapangan, mungkin Anda bisa terhindar dari tabrakannya, gitu loh. Atau mungkin Anda bisa mengira-ngira, oh nggak aneh nih orang nabrak, karena nih orang tipenya, misalnya ini di luar berita ya, nih orang belajar mobil aja nggak jelas, misalnya. Habis itu suka mabuk-mabukan, misalnya, contoh ini di luar berita ya gitu ya. Anda bisa mengira-ngira bahwa oh nih orangnya tuh kalau nyetir mobil ini bahaya nih, lu jangan deket-deket deh, atau lu jangan ikutan dia deh kalau lagi nyetir, kan di situ. Nah, kita bisa terhindar. Tapi kalau kita bicara kita sebagai orang luar, maka kita nggak akan tahu apa-apa. Yang kita tahu adalah berita setelah terjadi tabrakan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini hanya dukun menganalisa berita dulu baru kejadian. Nah, jadi teman-teman, jadi jadi pada dasarnya berita itu lebih cenderung masa lalu. Kalau ada berita yang menceritakan masa depan, kita harus tanya balik. Kapan terjadinya ya kira-kira ya di sana? Pasti nggak? Pasti nggak terjadi. Gitu loh. Karena itu apa? Itu planning. Dan planning kadang bisa banyak challenge di lapangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, jadi yang saya mau sampaikan di gambar ini adalah apa sih? Yang saya mau sampaikan di gambar ini adalah semua hal yang ada di sini, ini ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti masuk ke siapa yang punya kepentingan dengan emiten ini. Di situ. Ini kita sebut dengan kepentingan. Oke? Kepentingan emiten apa? Deal harus berjalan nih pembangunan pabriknya. Kepentingan dari investor pengendali SSIA nih apa? Harus deal nih. Biar apa? Biar revenue saya meningkat. Oke? Ada kepentingan lain nggak? Ada. Kepentingan lain adalah kepentingan dari pemegang saham masyarakat di sana. Pemegang saham masyarakat. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya, misalnya, gua tinggal di Subang. Teman-teman kebayang di sini? Saya tinggal di Subang. Ini saya udah lihat nih banyak mobil ada emblem BYD bolak-balik bolak-balik. Jangan-jangan BYD mau buka pabrik di Subang. Teman-teman masuk akal nggak di sini?
Oke, ini kita bicara the fundamental of technical analysis. Oke, jadi kalau saya tinggalnya di Bandung, saya bisa tahu nggak? Kagak tahu. Kalau saya tinggal di Jakarta, saya bisa tahu nggak? Nggak tahu. Tapi kalau saya tinggal di Subang, saya bisa tahu nggak? Ya nggak tahu juga kalau saya di desanya. Tapi kalau saya di Subang dan saya memang ngiter, orang yang ngiter, mungkin kita bisa aware. Ini kenapa ini? Gitu ya. Bolak-balik nih. Kok sering lihat nih? Dan lain segala macam. Nah, ujung-ujungnya ada kepentingan. Kepentingan mencari cuan. Jadi orang yang tahu lebih dulu, orang yang punya informasi lebih dulu, dia pasti akan beli lebih dulu di sana. Akan beli lebih dulu. Dan bicara beli, sekarang teman-teman kalau lagi mencari saham yang bagus nih, teman-teman pengen dia cepet-cepet naik, atau dia pengen kasih waktu dulu dong biar saya bulan ini dapat income, saya beli, bulan depan saya dapat income, saya beli, bulan depannya lagi saya dapat income, saya beli. Akhirnya apa? Belinya kan pelan-pelan. Nah, kalau saya nyicil beli, saya nggak mungkin cerita-cerita. Masuk akal nggak Bapak Ibu di sini? Kalau saya mau ngumpulin banyak, saya tidak mungkin cerita-cerita. Kenapa? Kalau semua orang tahu, bulan depan saya udah nggak bisa beli. Kenapa? Harga udah keburu naik. Oke? Bulan depan udah keburu naik. Di situ. Kok keputus? Sebentar. Nah, gambarnya keputus. 4207. Oke? Nah, jadi ini dia. Kepentingan, teman-teman. Ini kepentingan. Kepentingan untuk apa? Untuk pembeli maupun menjual. Nah, dalam skala yang lebih besar lagi, teman-teman. Dalam skala yang lebih besar lagi, apa sih? Dalam skala yang lebih besar lagi, ini saya kecilin dulu. Cu- Saya susutkan dulu kayak gini ya. Oke, dalam skala lebih besar lagi, ini banyak kepentingan-kepentingan yang ada di pasar. Jadi ini kita udah bukan bicara lagi SSI ya. Kita nggak bicara lagi mengenai BYD. Tapi kepentingan-kepentingannya apa? Misalnya ada Dapen nggak? Oke, ada Dapen nggak? Lalu ada apa? Misalnya ada eh, aset manajemen nggak di sini? Aset manajemen maunya beli, misalnya. Dapen maunya jual, misalnya. Ada apa lagi? Misalnya ada asuransi, asuransi jiwa, oke? Asuransi jiwa. Dia mungkin mau membeli emiten. Fokus satu emiten, teman-temannya bukan bicara market, bukan bicara makro di sana. Ada apa lagi misalnya di sini? Misalnya ada mungkin BPJS. Misalnya gitu kan, kan BPJS kan invest di saham juga kan, dan katanya kan mau digedein tuh porsinya gitu ya. BPJS mungkin mau ngejual, misalnya di situ. Apalagi nih, misalnya teman-teman, misalnya ada hedge fund, misalnya ada hedge fund, dia ternyata mostly mau membeli kondisi di sana. Apalagi mungkin ada retail di sini, ada retail, netnya netnya sell, misalnya, contohnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang jadi pertanyaan kita dalam market mechanism ini adalah mereka tahu sesuatu nggak sih di sana? Yang jual enggak tahu sesuatu nggak sih? Misalnya, contohnya seperti itu. Oke, dan tahu sesuatunya mereka tuh levelnya tuh level duit gede loh. Level duit gede. Contoh, aset manajemen mungkin 50 M masing-masing. Masing-masing ya. Asuransi jiwa mungkin masing-masing tuh 70 M. Mungkin di sana. Hedge fund mungkin at 200 M mungkin. Oke. Lagi nih BPJS misalnya berapa? Mungkin 70 M mau menjual, ya kan? Dapen berapa? Mungkin at 30 M di situ. Retail berapa? Ini macam-macam teman-teman. Macam-macam. Nah, besarnya besarnya dana yang terlibat dari masing-masing pihak. Ini kita udah bicara satu pihak nih, belum bicara banyak pihak. Oke, ini akan membuat harga bergerak. Oke, dan antara. Nah, itu juga nih. Misalnya ada kepentingan lagi nih di sini. Misalnya dan antara ya. Dan antara trading gitu. Nggak deh, nggak deh. Saya nggak sebut itu dulu deh. Nggak sebut itu dulu. Karena saya nggak
not totally understand, karena kan belum ini kan, mereka kan masih banyak meeting meeting meeting, misalnya gitu kan. Oke, nah kondisi harga nggak bergerak teman-teman. Nah, harga bergerak seperti ini, yang teman-teman perlu pahami di sini adalah bahwa intinya adalah si penjual ini kan punya saham X X X X. Makin lama makin habis terjual. Bisa diikuti ya di sini ya. Habis terjual. Si pembeli juga, si pembeli kan punya duit, duit, ya kan? Makin lama makin habis terjual. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya apa? Duitnya pindah ke penjual, barangnya pindah ke pembeli. Sampai di sini bisa diterima? Gitu ya. Oke, ini saya save dulu. Nanti saya share ke teman-teman di apa namanya? Di Suhu Trader. Oke, di Suhu Trader. Oke, sip. Kondisi seperti itu. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia. Nah, semua itu terlibat di sini. Siapapun itu teman-teman. Ini nggak cuma sebatas apa yang saya tulis, apa yang saya nggak tulis, ini juga masuk di sana. Ini juga masuk. Jadi teman-teman, gini ya, gini ya. Jadi konsolidasi adalah perpindahan kepemilikan besar. Oke? Oke. Konsolidasi, konsolidasi sama dengan peralihan kepemilikan besar. Oke, ini saya save lagi, teman-teman. Saya save lagi, nanti saya share di grupnya Suhu Trader Galeri Saham. Sampai di sini, ada yang mau ditanya? Aman ya? Aman ya? Sekarang saya akan pindah ke gambar berikutnya. Oke, ke gambar berikutnya. Jadi, ketika harga bergerak seperti ini, maka kita sebagai trader kan memahami bahwa ada level support, oke, dan ada level resisten. Kurang lebih kan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang kita pahami juga di sini adalah seller. Teman-teman, ini fundamental of technical analysis ya, teman-teman ya. Ini market structure. Barangnya makin lama akan makin habis, dan untuk pembeli, oke, uangnya, duitnya makin lama makin habis. Dan ini bukan sesuatu yang juklak kayak di buku gitu loh, bahwa apa? Uang, misalnya nih, uangnya misalnya 200 M. Udah 200 M aja. Belum tentu, karena bisa jadi di tengah jalan ditambah 100 M lagi. Boleh nggak mereka nambah duit? Mereka bandar. Enggak, mereka mau butuh duit aja untuk portfolio. Tiba-tiba ada yang nambah lagi, teman-teman. Ada yang nambah lagi di sini. Ini si A, ini si B. Si B ada duit berapa? 50 M. Makin lama makin habis. Oke? Tapi ternyata ada yang lain lagi nih, teman-teman nih. Muncul lagi di sini. Si C. Oke? Ini si B. Ini si A. Oke? Si C uangnya berapa? Si C uangnya misalnya 100 M. Nah, teman-teman, kebayang nggak? Harga, harga yang tadinya diperebutkan oleh A, dijual oleh seller, sekarang jadinya apa? Diperebutkan oleh A, B, C, entah siapa lagi. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin semakin banyak orang yang diam-diam tahu sesuatu yang bagus. Atau melakukan model valuasi yang semakin ternyata, oh, ditwist sedikit karena logikanya udah berubah nih, yang tadinya growth 5% udah bisa jadi 7%, misalnya seperti itu. Oke? Kurang lebih seperti itu. Nah, ujung-ujung apa teman-teman? Ujung-ujung adalah ini duit masih banyak, oke? Di sini duit masih banyak, di sini duit juga masih banyak,
Sedangkan yang jual ini udah nol. Bisa diikuti ya, bisa diikuti ya teman-teman di sini ya. Nah, kalau ini yang terjadi, otomatis harga bergerak kayak gini, nggak bisa turun lagi, nggak bisa turun lagi. Sampai di sini bisa diikuti, oke? Di situ. Nah, saya mau bantu teman-teman pakai gambar, oke? Saya mau bantu teman-teman pakai gambar. Ini adalah area pembeli, teman-teman. Ini adalah area pembeli, oke? Ini area pembeli. Teman-teman, ini gambar favorit saya. Ini kalau teman-teman mau memvisualisasi pergerakan harga, teman-teman pakai warna seperti ini. Nih, contoh lagi. Ini area penjual. Gini ya, oke? Area penjual, teman-teman. Ini area jual. Jadi kadang yang jual itu lebih agresif, kadang gonta-ganti sama yang apa namanya? Yang beli gitu loh. Kenapa sih kok banyak yang beli tapi juga ada yang mau jual? Teman-teman, kan dana pensiun juga butuh realisasi keuntungan. Kenapa? Untuk membayar kewajiban para peserta bagi ke para peserta pensiunnya misalnya kan macam-macam teman-teman. Nah, lama-lama teman-teman bisa lihat di sini ilustrasi dari gambar konsolidasi seperti ini adalah yang jual makin lama makin dikit. Kenapa makin dikit? Ya barangnya makin habis. Di sisi lain, yang beli makin dominan. Iya nggak? Makin dominan. Sekarang kalau mereka nggak bisa dapetin harga gimana dong? Nggak dapetin harga yang mereka mau. Misalnya range-nya adalah level 1100 sampai 900. Contohnya seperti itu. Mereka nggak dapetin harga gimana? Mau nggak mau, mereka beli di atas. Mereka beli di atas. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya orang yang tadi mau jual, mau antri jual di sini, jadinya mundur. Jangan jual dulu deh. Ini naiknya kenceng banget nih. Akhirnya bergerak seperti ini, teman-teman. Bisa diikuti ya? Di sini ya. Bisa ikuti ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya di sini. Ujung-ujungnya harga itu jadi milik pembeli karena duit mereka terlalu banyak dan mereka lagi berebut barang. Di sisi lain, trader jangka pendek, jangka menengah mulai ikutan. Kenapa? Karena melihat secara teknikal harga breakout dan lain segala macamnya. Nah, ini yang terjadi dalam pergerakan harga saham yang sedang berada dalam fase bullish, diawali dengan fase transisi, teman-teman. Diawali dengan fase transisi yang di sini. Oke, ini dia nih. Di sini fase transisinya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita bicara mengenai money flow seperti ini, market structure seperti ini kita bicara mengenai winners take it all. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman ya. Share sketch, saya save image. Nanti saya akan share ke dalam grup Suhu Trader Galeri Saham. Nah, sampai di sini. Sampai di sini ini adalah bridging terbaik antara fundamental ke technical, Bapak Ibu. The fundamental of technical analysis adalah gambar ini. Oke, di sisi lain, teman-teman ya, di sisi lain ini kita mau duplicate. Oke, ini saya bikin gambar yang berbeda. Di sisi lain ini kita bicara mengenai ini si pembeli penjual gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini, ini untuk apa sih? Nanti kalau teman-teman lagi trading, teman-teman bisa bisa benar-benar lebih apa namanya? Bisa lebih maksimalin, oke? Bisa lebih maksimalin. Nih, ini saya kecilin dulu. Udah, ini saya kecilin dulu seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya kita mengilustrasikan bahwa ini, jadi teman-teman, ini adalah akumulasi ujung-ujungnya. Oke, ini adalah akumulasi. Di sini. Ini adalah akumulasi. Aku, Aduh, tulisanku. Akumulasi. Oke, akumulasi. Nah, sebaliknya, kalau harga bergerak seperti ini adalah resisten, ini adalah support, dan teman-teman kalau melihat harga itu misalnya ya, misalnya kayak gini, nih kita kita gambar lagi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka ngelukis,
Anda melihat grafik itu, coba bayangkan pakai area warna seperti ini. Oke, nah ini area warna ini kita bisa gambarin kalau lagi pakai iPad, kalau lagi pakai whiteboard gitu nggak bisa nih. Nah, kayak gini, oke, seperti ini. Ingat selalu di atas adalah seller, di bawah adalah buyer. Nah, jadi kalau harga bergerak kayak gini, 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 nah, teman-teman bisa bayangin dong ya, apa yang sedang terjadi di sini. It's, sorry. Yang terjadi apa di sini? Yang terjadi di sini adalah fase di mana penjual ini tuh barangnya banyak banget gitu loh. Atau barangnya nggak banyak, tapi dia harus jualan. Tapi pembelinya barangnya dikit, uangnya dikit, teman-teman. Di sini. Jadi kalau misalnya harganya dia tuh udah, aduh, gue kebelet nih harus unloading barang. Jadi gimana dong? Kalau udah harus unloading barang, mau nggak mau dia harus jual ke bawah. Seperti ini. Nah, dengan demikian, warna jadi gimana? Ilustrasi warna jadi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, oke? Jadi seperti itu. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ini adalah distribusi. Oke? Distribusi. Nah, gimana dong saya bisa tahu ini adalah akumulasi atau distribusi? Oke, biar kita bisa tahu ini adalah akumulasi atau distribusi, kita harus melihat elemen terpenting dari pergerakan harga, yaitu di mana? Kalau akumulasi kayak gini, ini dia. Oke, kalau dia distribusi, geraknya seperti ini. Nah, itu distribusi. Jadi, kalau ciri-ciri akumulasi, ini saya garis merahnya saya tegasin dulu ya. Kalau akumulasi, biasanya berakhir S-nya naik. Kalau distribusi, oke, kalau dia distribusi seperti ini, biasanya R-nya turun. Oke? Sampai di sini. Ada pertanyaan dulu nggak? Kita tinggal 20 menit loh. Nggak cukup nih waktu nih. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, 20 menit lagi ya. 20 menit lagi. Ini dia gambarnya, teman-teman. Nanti gambar ini kita akan share di dalam komunitas Suhu Trader Galeri Saham. Oh, ini ada yang bilang sampai jam 12 juga oke. Kemarin saya hari Jumat ada webinar itu sampai jam setengah 11, Pak. Setengah 11. Tapi enggak lah, ini enggak dulu. Ini hari pertama, belum panas, Pak. Belum panas. Oke, ini gambarannya, teman-teman ya. Nah, dari Bu Diah ada pertanyaan. Pak, kapan sudah tahu posisi distribusi? Lagi kayak gini, Bu. Nih, kapan? Kalau kalau ininya turun terus, kita udah mulai bisa curiga bahwa ini distribusi. Tapi kalau kayak gini, Bu, ini naik terus, ini kita curiga ini akumulasi. Jadi kalau distribusi gimana? Ini turun terus. Ini turun terus, kebalik. Teman-teman, teknikal itu ngebolak-balik telapak tangan, Bapak Ibu. Ngebolak-balik di sana ya. Ini saya share ke grup Suhu Trader. Nah, sampai di sini, teman-teman ya. Nah, sekarang sekarang kita kan bicara di sini sekarang adalah Profit Trader Challenge. Oke, Profit Trader Challenge, di mana yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman akan mendapatkan indikator yang kayak gini. Nih, indikator seperti ini. Indikatornya apa? Indikatornya adalah garis-garis seperti ini, teman-teman. Ini Anda bisa pakai akun TradingView uh, gratisan, itu juga bisa gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Ini fungsinya apa sih, teman-teman? Ini fungsinya apa? Nah, jadi ini fungsinya adalah saya akan ajak teman-teman kembali ke sini. Oke, saya akan ajak teman-teman kembali ke sini. Saya akan buka gambar baru di sini. Saya akan buka gambar baru di sini. Ketika harga bergerak naik turun seperti ini, oke, sebentar, geser ke bawah. Naik turun seperti ini,
di mana ini adalah resist, di mana ini adalah support, oke? Dan kalau ciri-ciri akumulasi kelihatan seperti apa? Makin lama, makin tinggi, diiringi dengan breakout, oke? Cenderung ya, cenderung ini bergerak naik seperti ini, cenderung dengan atau tanpa istirahat gitu ya. Nah, tentu bisa lihat di sini bahwa ada pola pergerakan yang unik dari garis resisten yang tadinya rata seperti ini, dia mulai bergerak naik, 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 dan terus naik, 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 naik. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini jadi kayak tangga, teman-teman. Jadi kayak tangga. Nih, tangga, 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 tangga. Ini tren tren naik, support tren naik. Oke. Nah, di sisi lain yang tadinya resistennya rapi, rata seperti ini, makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin naik. Jadinya kayak apa? Kayak tangga di atas. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini adalah resist, ini adalah support. Oke, di sini. Nah, jadi nanti teman-teman dapat bonus profit trader modul itu, tentu akan mendapatkan apa? Tentu akan mendapatkan garis yang berbeda bentuk. Ada merah yang putus-putus. Ini adalah ini adalah support untuk fase sideways. Oke? Di sisi lain, ada garis biru yang putus-putus. Ini adalah garis resisten ketika fase sideways. Kebanyakan saya hapusnya. Oke, ketika fase sideways. Artinya apa? Gunakan garis putus-putus biru ini untuk melakukan swing trading. Oke. Tapi tapi ketika bentuknya sudah seperti ini, siap-siap trend following. Gitu ya, teman-teman ya. Kayak gitu ya. Ini semoga clear ya teman-teman ya di sini ya. Di sini. Itu dia. Ini kita sebut sebagai R+, yang bawah kita sebut sebagai S+. Nah, jadi R+S+ digabung jadi namanya RS+ modul. R dan S digabung namanya RS modul. Ini buat swing. Ini buat tren. Oke? Ini buat tren. Gambarnya seperti itu. Jadi, maksudnya apa? Kalau lagi sideways, gini. Kalau lagi sideways seperti ini, pakainya RS modul. Oke? Kalau lagi trend following seperti ini, lagi uptrend, pakainya RS modul. Yang penting bagi kita adalah aware bahwa ada yang namanya fase transisi. Di sini. Fase transisi. Fase transisi. Strateginya apa? Breakout. Buy. Beli di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti saya share ke dalam komunitas Suhu Trader Galeri Saham. Oke? Sampai di sini. Nah, teman-teman, sampai di sini, sampai di sini, disinilah kita ada yang namanya Profit Trader Modul. Teman-teman bisa lihat di sini, ada garis putus-putus seperti ini. Maka ini adalah, gini ya, teman-teman nanti dapat indikator, dapat dua. Yaitu apa? Yang atas, garis-garis putus merah biru ini, sama yang bawah. Yang bawah itu adalah garis-garis kayak warna-warna seperti ini, teman-teman. Oke, kayak warna-warna seperti ini. Ini nanti ada panduannya. Dan besok, besok kita akan belajar pakai untuk apa? Untuk cari saham buat swing trading, untuk trend following. Itu yang pertama.
Kedua adalah Anda bisa belajar untuk improve metode analisa Anda. Oke, karena ini mempelajari resist support horizontal. Yang ketiga adalah untuk teman-teman yang ikutan Growing Trading Challenge tanggal 1 sampai 28 Mei ya. Growing Trading Challenge itu kan hadiahnya lumayan tuh ya. RDN lah, apalah segala macam gitu kan ya. Kalau siapa tahu teman-teman bisa memanfaatkan tools ini untuk menang di sana. Bisa trading lebih sering atau kalau enggak cuan lebih banyak. Istilahnya seperti itu. Atau dua-duanya dapat ya bagus kan. Dua-duanya bagus dapat kan. Oke, nah contoh di sini, saya mau kasih lihat teman-teman di sini bahwa apa? Lihat di sini, oke? Fase transisi adalah fase di mana harga kayak gini ya. Nggak kelihatan. Saya mau kasih lihat di sini fase transisi adalah fase di mana harga itu kayak gini. Apa? Garis merahnya naik terus. Oke? Garis merah naik terus. Lihat nih di sini nih. Merahnya di sini, naik ke sini, naik ke sini, garis merahnya naik terus ya, teman-teman ya. Nah, jadi yang kita perlu lihat dari setiap grafik yang teman-teman buka pakai Profit Trader modul adalah apa sih? Kita mencari akhir konsolidasinya. Jadi gini, jadi gini. Jadi yang kita cari adalah kita nggak perlu analisa sideways-nya. Yang saya mau cari adalah bentuk yang kayak gini. Sebentar, 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 sebentar. Gini. Eh, sayang ah, masa dicoret? Sebentar. Duplicate ya, duplicate. Nah, yang saya mau cari adalah bentuknya. Lihat nih ya, ini kan support ya. Ini kan support nih. Ini kan support. S-nya naik, S-nya naik, S-nya naik. Kan gitu kan? Nah, jadi setiap grafik saham yang teman-teman buka, teman-teman perlu mencarinya gini. Teman-teman perlu mencarinya adalah di mana harga saham itu sedang berada seperti gini. Nah, bisa diikuti Bapak Ibu semuanya? Oke, bisa diikuti dulu nggak? Fokusnya di sini. Fase ini adalah fase yang harus kita temukan, Bapak Ibu. Mau breakout ya Pak? Betul. Betul, teman-teman. Fase ini. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman ke SSIA. Nggak ada berita katanya. Oke, nggak ada berita. Tapi ada kans nggak sih harga ini menguat? Nah, teman-teman, paling gampang adalah cari sesuai ilustrasi. Maka teman-teman akan menemukan bahwa ada momen ketika dia udah anjlok seperti ini. Harga sideways nggak? Oke, harga sideways. Garis merah solid. Lihat yang merah solid ya. Makin lama makin naik nggak Bapak Ibu? Makin lama makin naik. Diiringi dengan breakout nggak di sini? Breakout nggak dia? Ini kita sebut dengan breakout ya. Oke, breakout. Nah, ketika ini terjadi, kita ikutan beli sesuai dengan ilustrasi ya. Ini kan bicara mengenai the fundamental of technical analysis. Kita tinggal pasrahkan kepada market. Kayak gitu, teman-teman. Kita tinggal pasrahkan kepada market. Kadang ada saham yang bisa naik banyak, kadang dia naik 20% udah istirahat. Ya, itu rezeki. Itu udah kembali ke masing-masing. Cuman analisnya tetap sama, teman-teman. Why not kan? Kalau kita bisa beli, nyimpen sampai di sinilah. Ya enggak? 120%. Atau mungkin ada yang sempat simpen sampai di sini 160%. Dari harga 400 jadi 1.100. Teman-teman, kalau teman-teman beli 440 juta, itu jadi 1,1 M di sana. Oke, dari Pak Andri. Beli breakout di harga penutupan atau gimana? Detik dia breakout juga bisa. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi. Saya kasih contoh cepat dulu ya. Saya kasih contoh cepat dulu. SMBR. Oke, Semen Batu Raja. Ada yang pantau nggak sama Batu Raja? Tapi ini balik lagi ya, tergantung kita screening. Oke, tergantung kita screening. Kita screening atau enggak. Teman-teman sadar nggak di sini? Di momen di sini,
terbentuk kayak gini, yang atas. Kelihatan nggak? Ketemu nggak? Nih ya. Fokusnya kan yang saya cacah ini kan. Nih, saya gedein nih. Saya gedein kayak gini. Ini saya hapus semua. Ini saya hapus semua. Ini saya hapus semua. Sekarang pertanyaannya, teman-teman coba buka grafik SNBR sebulan terakhir. Bentuknya kayak gini nggak? Nah, ini dia. Ini saya gedein. Hmm. Nah, kayak gini, teman-teman. Saya gedein. Bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita ke grafik SMBR. Oke? Memenuhi kriteria nggak? Harga flat. Oke? S-nya yang merah solid ya, garis merah solid. Makin lama, makin naik. Atasnya nggak terlalu bergerak. Tapi bawahnya makin lama, makin naik. Oke? Lalu habis itu gimana? Dia break resist. Maka di sini kita lakukan apa? Kita lakukan breakout buy. Ya kan? Breakout. Nah, ya balik lagi. Kalau udah breakout, dia mau naik sekenceng apapun itu udah kembali ke market, Bapak Ibu. Di situ, kembali ke market. Oke? Ada lagi nggak? Ada lagi. Apa contohnya? Contohnya, saya mau kasih lihat teman-teman kemarin Pani. Pani, ini yang masa lalu nih. Biar teman-teman bisa ngelihat bahwa sekarang, lalu, sekarang. Ini Pani juga mulai menarik ya. Nanti lama-lama kalau Pani ini S-nya naik. Waduh, ini cakep banget nih. CBDK gimana? CBDK, CBDK. Wah, cakep ya. Bentuk ya. S-nya naik terus. Oke. Jika fails breakout, cut loss di mana, Pak? Apakah di garis merah? Betul sekali, Pak Dims JR ya. Jadi stop lossnya nanti di garis merah. Ini besok. Besok kita akan pelajari, teman-teman ya. Besok kita akan pelajari semuanya. Tapi saya mau ajak teman-teman buka Pani dulu. Pani. Pani di mana sih? Sama. Konsolidasi di mana? Di sini. Oke. Konsolidasi di sini. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa apa? Nah, oke. Kebentuk nggak? Harga bergerak flat diiringi dengan S yang meningkat. Nanti nanti lama-lama akan terbiasa, teman-teman. Akan terbiasa. Lalu kalau dia bisa breakout, ini adalah level breakout, teman-teman. Ini adalah level breakoutnya di sini. Breakout. Breakout. Oke? Jadi kita bisa lihat nih, kita bisa lihat di sini apa? Ya setelah breakout, ya ini udah kembali ke pasar. Dia mau naik seberapa kenceng atau dia mau naik sementara doang, ini udah di luar teritori kita. PR kita adalah menganalisa ketika masih di bawah, teman-teman. Ketika masih di bawah. Itu dia. Oke, nanti gambar-gambar ini, teman-teman, gambar-gambar ini kita akan share ke dalam suhu trader galeri saham ya, teman-teman ya. Ini just for info dulu dikit, just for info dulu di sini. Jadi suhu trader itu, abis ini saya akan share dua dua ini ya, dua hal ya. Oke, suhu trader galeri saham. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Ini jangan langsung join, please, jangan langsung join. Jangan langsung join. Kenapa? Anda harus pertimbangkan dulu masak-masak. Matang-matang. Apa? Ya gitu ya. Pertimbangin dulu dengan benar apakah memang cocok dengan nanti metodologi yang disampaikan oleh saya di sini gitu ya. Eh, ataupun besok dan lusa. Oke? Ataupun besok dan lusa. Nah, maksudnya gimana? Jadi, teman-teman harus ingat di dalam bergabung ke suhu trader galeri saham ataupun suhu trader lainnya ada syarat. Silakan perhatikan di sini ya. Pertama, khusus nasabah Mandiri Sekuritas. Wih, ada yang bilang cocok. Thank you, saya senang nih kalau ada yang bilang cocok nih. Oke, T- tapi benar ya teman-teman ya. Jadi join itu harus karena hati ya, bukan karena yang lain. Oke, jadi suhu trader galeri saham, oke, khusus nasabah Mandiri Sekuritas ya. Kok teman-teman yang ikutan ini, oh iya udah pasti nasabah Mandiri Sekuritas ya. Oke, yang kedua, kedua nih ya, ada penyesuaian fee. Kenapa? Karena kita memberikan komunitas yang sangat apa ya, terstruktur dengan tools yang teman-teman bisa gunakan. Kalau yang nanti yang teman-teman gunakan di komunitas suhu trader galeri saham adalah garis biru merah solid tadi. Oke, bukan yang PTM, bukannya PTM itu untuk acara sekarang. Oke.
ada penyesuaian fee 0,04%. Jadi misalnya kalau fee Anda 0,18 dan 0,28 akan menjadi 0,22 jadi 0,32. Misalnya gitu, nambah 0,04%. Buat apa? Ya ini ya jasa buat tim kami lah. Kita di sini bertiga gitu loh teman-teman. Di dalam suhu trader garis saham kita tuh bertiga. Saya ditemani dengan Riju dan Noval. Oke, yang kedua. Yang ketiga, hanya boleh bergabung ke satu suhu trader aja. Jadi jangan Anda masuk ke galeri saham, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Janganlah, mending nggak usah join gitu loh. Bisa nggak usah join, oke? Yang keempat, media komunikasinya disediakan oleh Mandiri Sekuritas dalam bentuk WhatsApp Group. Ini akan diverifikasi dulu semua yang masuk. Jadi nggak bisa asal-asal. Jadi Anda jangan share link, ini link WhatsApp nih, bagi. Itu nggak bisa. Gitu ya. Akan melalui proses verifikasi. Oke, lanjut. Bonus dan fasilitas akan hangus jika keluar dari suhu trader galeri saham. Oke, itu dia. Nah, lanjut. Data yang dipakai adalah data pengisian form terakhir. Jadi kalau teman-teman ngisi ada 3 suhu trader, akan dilihat yang terakhir mana. Oh, yang terakhir bukan galeri saham. Kamu nggak bisa ikutan galeri saham. Istilahnya seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman silakan scan barcode yang ada di kanan. Oke. Atau buka di browser nih QR qrco.de garis miring MOSTGS. Nah, atau kalau nggak scan barcode, Anda screen capture aja dulu di sini. Ini kalau teman-teman mau em, bergabung ke komunitas suhu trader galeri saham dan Anda ingin mendapatkan materi-materi yang tadi saya sampaikan, itu nanti saya akan share ke dalam komunitas suhu trader galeri saham. Itu mungkin teman-teman baru akan dapat proses approval itu besok ya, mungkin besok. Nanti dibantu oleh Kak Wina gitu, bantu oleh Kak Wina. Oke, nah yang kalau yang nanya izin benefitnya apa, nanti aja ikutin. Kalau misalnya teman-teman merasa ini apa sih ini eh, apa sih galeri saham, ikutin aja sampai besok atau dan lusa Pak. Karena kita webinar kita masih ada hari kedua mengenai swing trading 1 minggu profit dan hari ketiga yaitu trend following disimpan makin cuan. Itu masih ada. Jadi jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Oke, teman-teman, itu dia. Nah, kembali lagi nih, kembali lagi. Oke, jadi jadi ini adalah tools, kalau ini tools khusus ya, ini tools khusus untuk eh, Profit Trader Challenge yang membantu teman-teman mengikuti challenge yang dari Mandiri Sekuritas, Growing Growing Trader Challenge. Oke, balik nih SSIA. Oke, balik ke SSIA. Nah, jadi teman-teman, Anda bisa menggunakan tools ini untuk mencari saham-saham yang kayak gini. Oke, saham-saham yang kayak gini. Oke, dia rally, kita bisa maksimalkan profit. Ini mungkin untuk teman-teman yang mau mendongkrak value portfolio. Atau teman-teman bisa pakai metode ini untuk apa? Untuk swing trading. Oke, untuk swing trading. Contohnya gimana? Teman-teman perhatikan di sini. Udah naik, koreksi, mantul. Mantulnya di mana? Garis ini. Anda bisa pakai Bapak Ibu semua di sini. Oke, apalagi contohnya? Contohnya Antam, misalnya. Barusan, April kemarin. Antam, juga sama. Oke. Nih, Antam tradingnya tuh enak nih, trading range Antam tuh enak banget. Sampai di sini koreksi, jual. Sampai di sini buy on weakness, beli. Sampai di sini, nah Anda bisa jual. Tapi kalau teman-teman ngelihat, harga emas masih kenceng-kenceng ya Anda tetap punya opsi untuk jual sebagian dan masih punya sampai harganya lebih tinggi. Ini contoh, kurang lebih seperti ini. Atau yang lain apa? Yang lain mungkin Java. Java. Teman-teman juga bisa lihat sini. Java contohnya. Nih, teman-teman bisa menggunakan garis titik-titik merah. Oke, garis titik merah tuh ingat sesuai dengan gambar ini ya. Ini dia. Nah, dia. Nah, kayak gini ya. Oke, ini kan the fundamental of technical analysis ya, teman-teman ya. Anda bisa menggunakan garis titik-titik merah ini untuk buy and weakness, buy and weakness, buy and weakness selama sahamnya swing sideways. Nah, kelihatan di sini ya, dia bisa rebound di sini. Oke, ini buat apa? Teman-teman kalau lagi ikutan growing trader challenge, Anda bisa menggunakan garis merah putus-putus ini untuk meningkatkan volume transaksi. Yang penting apa? Sampai dulu. Oke, lagi nih di sini mantul nggak? Gara-gara garis ini. Yes. Nah, sekarang Java udah mulai mendekati ini lagi nih. Anda bisa analisa lebih lanjut lagi. Oke,
Kayak gitu ya, teman-teman ya. Lagi, mau cari apa? Saya mau lihat tuh di sini ada yang menulis sesuatu nggak? Kode saham, kode saham. Bumi, 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 bumi. Nah, tadi ada yang tulis bumi nih, saya ingat nih. Teman-teman besok dan lusa masih ada webinarnya, oke? Uh, bumi luar biasa ya. Aduh, bumi. Nih, teman-teman, Anda bisa pakai Profit Trader Module PTM. Ini buat pertama, buy on weakness. Bisa nggak? Bisa. Dasarnya di mana? Di sini. Oke? Ini bablas nih, gimana dong? Bablas. Ya udah, sell on strength di sini. Gitu ya. Lalu turun banyak nih. Turun banyak sampai di sini. Bisa jadi area beli nggak? Tetap bisa. Kenapa? Lihat historisnya di sana. Oke? Lagi nih, teman-teman ya. Ini tentu bisa lihat di sini. Ini bumi naik terus, koreksi. Kenapa ya? Karena ada garis yang menggantung di sini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa pakai PTM untuk semakin memoles metode yang sudah Anda miliki. Bisa, teman-teman misalnya pakainya moving average, Anda bisa coba combine dengan PTM ini, dilihat kurang lebih seperti apa, teman-teman. Oke? Itu di sana. Nah, jadi inilah yang menjadi tools yang akan menemani teman-teman di 3 hari Profit Trader Challenge ini, teman-teman ya. Oke, dan ada pertanyaan dari Pak Dims nih, trial indikator gimana Pak, teman-teman? Nah, indikator PTM, oke gini ya, indikator PTM, teman-teman saya mau informasikan dulu, PTM ini hanya ketika Growing Trader Trading Challenge berlangsung. Ini kita memberikan support aja lah, memberikan support. Gimana cara mendapatkan indikator ini? Ini dia, Bapak Ibu. Mana dia? Nah, silakan diikuti seksama karena ini adalah bagian terakhir dari webinar hari pertama. Besok kita akan belajar bagaimana mencari peluang jangka pendek 1 minggu profit pada saham-saham swing. Oke, lusa kita akan cari saham untuk buy and hold selama mungkin. Oke, di situ ya. Nah, teman-teman, silakan perhatikan di sini Profit Trader Module. Nah, khusus webinar 3 hari Profit Trader Challenge. Ini bukan untuk solo trader ya, ini beda. Oke, webinar 3 hari Profit Trader Challenge yang diadakan Mandiri Sekuritas dengan Galeri Saham. Profit Trader Challenge adalah webinar 3 hari, oke? Berlaku 14 hari sejak webinar hari pertama, hari ini. Hari ini tanggal 5. Artinya 14 hari, kalau Anda scan barcode yang ada di kanan, kami akan aktivasi besok pagi. Besok pagi, oke? Jangan malam ini ya, jangan malam ini, oke? Besok pagi, aktivasi sampai tanggal 18 Mei. Oke? Jadi, teman-teman scan barcode yang ada di kanan, tapi tunggu besok pagi. Jangan Anda nge-WhatsApp eh, Mbak Wina misalnya atau Mbak Amel atau siapa. "Oh, Mbak ini kok ini nggak diaktif." Besok pagi saya tegesin karena ya ini udah bukan jam operasional, oke? Oke. PTM ini akan bermanfaat untuk Anda untuk ngebantu apa? Pertama, nomor satu swing trading Bapak Ibu. Swing trading. Mencari saham untuk buy low sell high dengan sistematis. Prinsipnya adalah 1 minggu profit. Yang kedua adalah trend following, Bapak Ibu. Mencari saham di awal fase bullish dan menyimpan dengan optimal. Ini kayak tadi cerita SSIA, PANI, atau SMBR barusan. Oke? SMBR yang baru gerak. Itu. Atau mungkin ada BBTN. Tentu bisa ada juga BBTN. Oke? Disimpan lebih lama. Biar apa? Ya lumayan lah dapat 20% disimpan nggak deg-degan. Atau mungkin ternyata syukur-syukur bisa 40% gitu ya. Pas naik ke SMBR 50%. Yaitu itu udah ini gitu loh, udah sistematis dia dianalisa. Dan yang terakhir adalah ini belum saya jelasin, bottom fishing. Banyak trader yang suka bottom fishing, tapi tapi belinya feeling. Nah, di sini kita menggunakan statistik, Bapak Ibu. Statistik. Oke, ini semua free untuk semua Profit Trader Challenge webinar peserta. Oke, ingat ini beda dengan suhu trader, beda. Oke, nah lanjut di sini. Jadi teman-teman silakan screen capture atau langsung aja scan barcode di kanan ini, oke? Scan barcode di kanan ini, nanti akan muncul menunya gini nih. Akan muncul menunya kayak gini.
Nah, akan muncul menu seperti ini. Oke, form ini khusus acara Galeri Saham bersama Mandiri Sekuritas saja. Tuliskan ID Trading View Anda di bawah. Di sini ya. Di sini ya. Tulis ID Trading View Anda di bawah. Kalau belum punya, klik link ini nih untuk daftar Trading View. Gratis. Pilih yang gratis, jangan mau bayar. Oke? Jangan mau bayar. Nanti di sini kita kasih tahu di mana cara Anda menemukan user ID Trading View-nya. Oke? Di sini. Kembali ya ke sini ya. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Perhatian, ini terakhir. Perhatian. Aktivasi akan dilakukan dalam 1 kali 24 jam. Tapi pada dasarnya sih kita akan aktivasi besok pagi. Jam setengah 9 kita aktivasi. Oke, untuk dipakai webinar hari kedua jam 7 malam. Oke, silakan cek berkala indikator invite only script. Nih, di sini. Kalau teman-teman buka indikator, ada namanya hanya undangan. Invite only script. Nanti ada profit trader sama trend optimizer. Oke? Nanti ada di sana. Tiga. Sorry, dua. Indikator yang akan deaktivasi dua. Profit trader sama trend optimizer. Oke? Di sana ya. Kalau member suhu trader PTM gratis, Pak, Bapak Ibu. Kalau ini khusus untuk eh, profit trader challenge. Jadi kalau suhu trader, Bapak Ibu dapatnya ini nih. Sebentar. Nah, kayak gini. Teman-teman dapatnya ini. Garis merah biru solid yang kita pelajari tadi. Nah, ini. Lebih simpel. Oke? Ini yang didapat kalau suhu trader. Semua anggota suhu trader dapat indikator ini. RS modul. Garis biru merah solid. Nah, ini ya. Ini untuk anggota suhu trader. Namun, kalau untuk peserta Profit Trader Challenge 3 hari berhubungan dengan Growing Trading Challenge, kita berikan versi yang bisa mensupport untuk swing trading di sana. Yang ada garis titik-titik ini. Namanya adalah Profit Trader Module. Oke? Nah, di sini, oke, indikator ada dua yang akan diaktifasi dan ingat akun free TradingView hanya bisa pakai dua indikator. Oke. Jadi kalau Anda tidak bisa membuka trading indikator kami, Anda harus menghapus yang sudah ada di TradingView Anda. Kayak gitu ya. Segala pertanyaan silakan disampaikan ketika webinar berlangsung besok, oke, jam 7. Mungkin kita akan mulai 15 menit lebih awal, jam 6.45 kita udah bisa mulai, oke. Atau di komunitas Suhu Trader untuk teman-teman yang memang anggota dari Suhu Trader. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai di sini, ada pertanyaan nggak? Silakan. Oke. Yang kayak gini, yang seperti ini, ada pertanyaan nggak? Oke. Ingat ya, ini hanya untuk Profit Trader Challenge. Yes. Jadi trading view kan free dua indikator kok. Yes, betul. Jadi indikator ini dihitung satu nih. Nih, hilang, hilang. Udah. Volume kan nggak hitung indikator ya. Nah, jadi profit trader itu satu walaupun garisnya banyak. Trend optimizer itu satu gitu. Ingat, profit trader modul hanya ketika acara webinar ini berlangsung untuk mendukung teman-teman yang ikutan kompetisi Growing Trading Challenge. Oke, untuk teman-teman yang eh, anggota dari Suhu Trader Galeri Saham ke depannya itu Anda akan diperlengkapi dengan garis RS modul ini. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ya. Kenapa nggak sampai akhir bulan Mei? Nah, karena apa? Karena kemarin kita baru bikin event namanya 5 Days Challenge dan kita lagi minta izin buka lisensi gratis bersama TradingView. Nah, mumpung masih di momen yang sama di minggu yang sama, saya aji mumpung.
kita pakai buat teman-teman di Mandiri Sekuritas. Karena lisensi ini satu user pasti harus ada biayanya ada biaya lisensi. Jadi kita nggak bisa di luar jadwal yang sudah ditetapkan di awal. Kurang lebih gitu, teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu aja dari saya. Semoga semoga webinar hari pertama ini memberikan insight baru kepada teman-teman bahwa berita selalu datang belakangan. Kalau kita merasa berita itu di depan, kadang challenge-nya banyak. Berhasil nggak? Berapa lama? Ada hambatan nggak? Dan lain segala macamnya. Jadi nggak? Jadi tanda tangan nggak? Dan lain segala macam. Dan ketika kita percaya bahwa the fundamental of technical analysis adalah orang yang tahu lebih dulu akan beli diam-diam lebih dulu, diam-diam beli banyak sebanyak-banyaknya, mereka akan mengumpulkan barang di market semaksimal yang mereka bisa. Semakin banyak orang yang tahu, diam-diam tahu, mereka akan menjadi bagian si pembeli. Pembeli A, pembeli B, pembeli C, pembeli D. Semakin banyak pembeli, semakin mereka rebutan di market tanpa tahu bahwa mereka saling berkompetisi. Oke, nah ketika penjual di area harga tertentu sudah habis barangnya dan pembeli masih harus membeli, kenapa masih harus membeli? Retail kalau udah nggak dapet ya nggak beli. Karena institusi bertransaksi dengan perintah. Investor suruh beli 100 M, dia hanya dapat 50 M. Yang ada dipecat. Itu di sana. Harus dapat di sana. Itu yang membuat apa? Semakin banyak power dari sisi pembeli, itu membuat harga bergerak. Dan yang menarik di sini adalah pola pergerakan harga sebelum bullish itu tuh polanya Anda bisa lihat punya kemiripan-kemiripan dari saham-saham yang berbeda. Oke, nah itu yang menjadikan apa? Kita bisa mencari peluang dengan lebih sistematis di pasar modal dan dengan profit trader modul di rangkaian profit trader challenge ini, tentu bisa terbantu juga untuk memaksimalkan transaksi untuk ikutan challenge kompetisi dari Mandiri Sekuritas untuk melakukan swing trading dengan lebih sistematis. Biar apa? Biar profit lebih bagus dan transaksi juga lebih optimal. Itu aja. Semoga webinar hari pertama ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa besok, hari kedua, jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan memulai webinar hari kedua dan kita akan membahas strategi 1 minggu profit. Bagaimana caranya kita membeli saham yang sideways di area level yang ideal untuk melakukan pembelian yang kita jangan lama-lama nunggu ketika dia bergerak naik. Nah, nanti teman akan bisa ngelihat dan kita akan peragakan bagaimana instalasi Profit Trader Modul atau PTM untuk semuanya bisa ready di TradingView masing-masing dan memaksimalkan peluang yang ada di pasar modal Indonesia. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you atas partisipasinya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu di hari Selasa besok jam 7 waktu yang sama. Terima kasih.